Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan part kedua perjalananku dari Solo menuju Jakarta dengan salah satu PO yang nyaman banget dan terkenal dengan kenyamanannya itu nih, yaitu PO Raya. Ini kondisi di Skybridge ya teman-teman. Jadi lurus jauh banget. Baik teman-teman, untuk tiket bus raya itu seperti ini ya. Bagi teman-teman yang belum nonton part pertamanya, jangan lupa ya untuk ditonton dulu part pertamanya, biar kalian gak ketinggalan berbagai informasi dari part pertama. Yuk, tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke part keduanya teman-teman. Jam 19:50, bus yang saya naiki sudah tiba di daerah Boyolali. Nah, di daerah Boyolali ini terdapat dua titik keberangkatan nih, yaitu yang pertama via Agen Ampel dan yang kedua via Terminal Penggung. Untuk yang lebih di tengah kota sih kayaknya Agen Ampel ya. Kalau misalnya kalian sudah ada di sebelah utara dari kota Boyolali, kalian kayaknya lebih dekat untuk naik di daerah Terminal Penggung. Oh ya, selain dari Agen, kalian juga bisa naik atau memesan tiket dari Traveloka ataupun Redbus. Jadi memang kalau misalnya kalian ingin membeli tiket PO Raya, itu gampang banget nih teman-teman. Kalian bisa via Agen, via Redbus, atau via Traveloka. Kalau aku sendiri sih kemarin itu via Redbus ya, karena kemarin ada promoan antara kerjasama PO Raya dan Redbus. Oh ya, untuk nomor agennya nanti akan aku cantumkan di video biar kalian lebih mudah kalau misalnya mau memesan tiket PO Raya. Begitu. Impresi yang aku rasakan ketika naik bus ini jujur itu nyaman banget. Kursinya yang empuk, dapat bantal, dapat selimut, terus juga dibagiin snack nanti kalau nggak salah. Kita serasa kayak raja sih. Kayaknya ini seharusnya bukan PO Raya tapi PO Raja teman-teman. Kayak ini beneran nyaman dan aku pun itu sering banget rejep-rejep ketiduran. Kayak aku padahal udah berniat untuk buat konten sebaik mungkin, tapi kursinya menahan aku untuk tetap melek, malah disuruh untuk tidur terus. Mungkin bagi kalian yang menikmati kenyamanan dari bus PO ini salah satu yang the best sih. Ini baru yang junior eksekutifnya ya. Mungkin yang eksekutif 24 atau yang kelas super topnya pasti lebih mantep lagi sih. Wah, ini kapan-kapan harus coba sih. Biar teman-teman juga tahu ya kira-kira gimana sih rasanya naik eksekutif 24 dan juga super top dari PO Raya. Begitu.
jam 8 malam, akhirnya bus yang kita naiki sudah tiba di Terminal Penggung. Untuk Terminal Penggung ini ada agak di luar kota Boyolali. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lebih dekat ke daerah Penggung dibanding dari Ampel, bisa nih untuk naik dari Terminal Penggung Boyolali, Jawa Tengah. Hitung-hitung bisa mengurangi biaya gokar kalian mungkin, atau bisa mengurangi waktu tempuh dari rumah kalian ke Ampel. Terminal Penggung bisa jadi pilihan yang pas untuk kalian nih. Nah, saat ini bus kita lagi melintas di Jalan Lintas Boyolali Salatiga nih. Bisa dibilang lintas ini selalu punya kesan tersendiri untuk saya, karena aku itu sering banget lewat sini tapi naik motor, baik itu siang, malam, sore, pokoknya udah pernah semua. Dan vibesnya itu selalu sama dan gak aku temuin di tempat lain nih. Mungkin karena kalau misalnya pagi di sebelah kiri, kalau misalnya kalian dari Boyolali, bakalan ngeliat Gunung Merbabu. Nah, karena malam jadinya nggak kelihatan. Tapi vibesnya sama aja kok teman-teman. Jadi ini mantep sih. Kayak, wah ini kali pertama aku naik bus lewat sini. Karena biasanya bus-bus yang aku naikin dari Jogja itu langsung masuk di gerbang tol Colomadu. Begitu teman-teman. Jujur ini selama jalan arteri ya, kan kalau misalnya jalan arteri itu teman-teman banyak lobang, terus juga jalan bergelombang. Tapi bus ini bisa dengan mantep dan nyaman banget melintasi hal itu semua. Jadi aku kayak, wah ini nyaman banget sih. Dan aku jujur tidur terus sepanjang perjalanan sejauh ini. Paling bangun-bangun pas kalau misalnya mau naikin penumpang ya. Aku termasuk tipe yang sensitif. Jadi kalau misalnya busnya berhenti atau ada penumpang yang naik, itu bisa langsung bangun. Kayaknya karena udah sering naik bus jadinya udah terbiasa gitu sih. Nah, ini bentar lagi kita mau tiba di daerah Salatiga. Sebelum itu ya kita mari nikmati lagi lah kira-kira lintas Salatiga dari Boyolali itu gimana sih. Yuk kita ikuti terus perjalanan ini.
Nah, saking nyamannya, aku akhirnya baru kebangun lagi dan kita udah tiba di dekat Terminal Sukun. Kalau nggak salah deket daerah Banyumanik ini. Nah, di sini kita bakal langsung masuk tol, teman-teman. Jadi nanti bakal belok ke kanan masuk tol Semarang. Ya, kalau misalnya di tol Semarang itu kita tahu ya kalau konturnya itu naik turun. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya kita lewatin momen-momen lewat tol Semarang ini. Nggak sedikit bus atau truk yang kesulitan untuk naik atau nanjak di tol ini. Nah, kita semoga bisa nanjak dengan lancar ya. Sekedar informasi juga nih bahwasannya PO Raya itu memiliki banyak kelas yang melayani rute Solo Jakarta via Trans Jawa. Tapi untuk masuk Trans Jawanya via Semarang ini ya teman-teman. Nah, untuk kelasnya sendiri itu ada Super Top, lalu ada Eksekutif 28, Eksekutif 24, dan yang terakhir ada Junior Eksekutif. Untuk yang saya naiki kali ini adalah Junior Eksekutif. Sejujurnya junior eksekutif pun udah sangat nyaman banget. Aku tiduran nyenyak dan ini kursinya X pesawat. Jadi mantep banget teman-teman. Aku jadi penasaran banget sama yang kelas super top. Mungkin teman-teman yang pernah nyobain kelas super top boleh nih untuk diskusi di kolom komentar senyaman apa sih naik super top dan seberapa worth it untuk aku coba. Kalau misal teman-teman banyak yang request, nanti aku coba juga deh untuk naik super topnya. Begitu. Ini kalau nggak salah hampir jam 10 malam dan kita udah tiba di agen raya yang ada di Semarang. Tepatnya ada di Jalan Siliwangi nomor 468 Kota Semarang nih. Di sini kita akan menaikkan penumpang, setelah itu kita akan kembali diberangkatkan menuju ke barat, tepatnya ke rumah makan dulu untuk melaksanakan servis makan baru langsung cus ke Jakarta. Mantep. Udah nggak sabar sih ini pengen nyobain servis makan dari PO Raya. Apakah bakalan surprise dalam artian ini kan udah pelayanannya nyaman banget ya. Mungkin pelayanan makannya lebih mantep lagi. Berharap aja dulu, ya kan?
Baik teman-teman, perjalanan kita bersama PO Raya sekarang udah tiba di rumah makan peristirahatan ya. Nih, ruang servis makan PO Raya. Ini kayaknya sih ada di Gringsing ya. Karena aku ketiduran teman-teman. Untuk beberapa kalinya aku ketiduran dan bangun-bangun udah di rumah makan. Nah, ini untuk rumah makannya bisa dibilang nggak cuman PO Raya sendiri. Kalau untuk ruangannya sendiri, tapi ada beberapa PO juga. Misalnya di sebelah sana itu ada PO Saha Allah ya, Saha Allah. Itu kalau nggak salah ke Jeparaan teman-teman, Kemuliaan. Terus juga ada nih Pahala Kencana, tapi kok ini yang kayaknya trouble deh Pahala Kencananya. Berarti kalau misalnya di sini ada Saha Allah sama PO Pahala Kencana serta PO Raya. Tapi kalau misalnya PO lainnya kurang paham juga sih teman-teman. Atau ini tempatnya ini juga ya. Apa namanya itu? Lupa aku. Tempatnya yang itu tuh yang gambar gajah, Safari Dharma Raya, OBL. Aku juga kurang paham sih, tapi kira-kira seperti ini teman-teman. Sekarang kita udah ada di rumah makan. Karena udah malam dan pastinya aku lapar, mari kita coba kita lihat ke dalam yuk. Kira-kira ada apa aja di dalam rumah makan ruang servis makan PO Raya ini. Kita sebutnya tempat servis makan aja karena nggak tahu untuk namanya. Baik teman-teman, untuk ruang makannya kira-kira seperti ini ya. Cukup terang karena lampunya banyak banget dan juga bersih. Ini yang terpenting sih, yaitu bersih teman-teman. Untuk menu makanannya sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada ramesan yang sebelah sini, sama ada garang asam di sebelah sana. Tapi garang asamnya tadi habis, jadi adanya ramesan. Ini aku udah mengambil makan. Kira-kira seperti ini teman-teman yang aku ambil. Ada bihun, ada telur, sayur, sama kerupuk. Untuk minumnya as always teh anget. Mantep sini. Yuk sekarang kita makan dulu teman-teman, karena untuk menghemat waktu juga ya. Karena bentar lagi, nggak bentar lagi sih, tapi dibanding nanti terburu-buru karena busnya berangkat. Yuk sekarang kita makan dulu. Teman-teman, kalau misalnya kalian ingin menuju ke musola ataupun toilet, itu ada di sebelah sana ya. Itu ada tulisannya musola. Dan sedangkan kalau misalnya kalian mau beli jajanan-jajanan kayak misalnya minuman ataupun roti-rotian, itu ada di sebelah sana. Jadi di sampingnya ini. Nah itu tuh kalau ada etalase tuh yang kutunjuk. Nah itu dia tempatnya teman-teman. Di sana jual roti-roti, jajanan-jajanan, terus snack-snack, pokoknya di sana begitu.
Nah, ini saya udah makan. Dan jujur rasanya ya biasa aja ya. Karena tidak terenak yang pernah saya makan, karena saya pernah makan yang lebih enak untuk servis makannya. Tapi overall aku sangat mengapresiasi kebersihan tempatnya ya. Nih tuh bisa dilihat lantainya ya, bersih banget. Cukup jarang rumah makan yang emang terintegrasi sama bus ya, maksudnya rumah makan peristirahatan yang sebersih ini teman-teman. Dan cuacanya, bukan cuaca, tapi suasananya tuh terang banget. Ini keren sih, begitu. Yuk. Nah, ini untuk musolanya teman-teman. Dan juga ini toiletnya. Cekrek. Toilet, musola, terus juga ini. Ini tempat bis Gajah Mungkur. Tapi kok nampaknya nggak ini ya, kayak nggak kepake ya. Menarik. Bus Gajah Mungkur, bagi teman-teman yang tahu, ini jurusan kemana ya? Oh, kita sudah dipanggil teman-teman. Belum sempat membahas Gajah Mungkur, jadi bagi teman-teman yang tahu tentang bus Gajah Mungkur mungkin bisa diskusi ya di kolom komentar. Hehe. Makasih banyak. Yuk sekarang kita naik lagi ke busnya teman-teman. Kayaknya ya ini nih bus angkatan terakhir dari Raya. Karena untuk tempatnya sendiri itu udah di rolling door-nya udah ditutup teman-teman. Yuk sekarang kita naik aja dan menikmati kenikmatan kursi bekas pesawat terbang. Wih, mantap-mantap. Setelah berhenti selama kurang lebih 30 menit, bus kita akhirnya diberangkatkan kembali menuju Jakarta. Ini bus kembali diberangkatkan dari rumah makan Sendang Wungu menuju ke gerbang tol Weleri. Sedikit info juga bahwasannya di rumah makan Sendang Wungu ini lokasinya ada di Gringsing, Kabupaten Batang loh. Masuknya bukan di Kabupaten Kendal lagi. Perbatasannya itu ada di sungai yang dilewati jembatan Kalikuto. Kalau misalnya teman-teman tahu, nanti kita bakal lewat kok untuk jembatan Kalikutonya. Oh ya, untuk di daerah Gringsing ini bisa dibilang banyak banget bus yang berhenti di sini nih. Misalnya ada beberapa PO, kalau di Sendang Wungu ya, itu ada OBL, terus ada Gajah Mungkur, dan beberapa PO lainnya. Sedangkan di rumah makan lain itu juga banyak kok PO-PO lain yang berhenti. Kayak misalnya Agramas, STJ, dan beberapa PO lainnya teman-teman. Begitu.
Nah, yang di depan kita itu adalah jembatan Kalikuto. Jembatan ini merupakan jembatan yang ikonik banget di jalan tol Trans Jawa. Dan dulu pernah viral juga jembatan ini. Keren banget ya teman-teman. Yuk sekarang kita lanjutkan perjalanan kita dan melintasi salah satu jembatan ikonik yang ada di Trans Jawa ini. Oh ya, sedikit info juga untuk kalian yang mau lewat tol Cipali itu harus waspada, terutama kalau misalnya kalian lewatnya di malam hari nih. Karena di tol Cipali itu cukup banyak perbaikan jalan. Untuk perbaikan jalannya kayaknya hampir sepanjang tahun ada deh. Mungkin karena tol Cipali ini panjang banget, jadi perbaikannya itu selalu ada. Bisa dibilang mungkin proyek Pantura yang pindah ke tol mungkin. Mungkin teman-teman yang lebih tahu tentang perbaikan tol ini bisa untuk diskusi deh di kolom komentar, kira-kira apa sih yang diperbaikin. Setauku sih yang diperbaikin itu kayak jalanan yang berlubang atau yang udah bergelombang itu. Mungkin ada yang lain yang lebih urgent lagi di ketimbang itu ya. Jadinya kayak ada selalu deh untuk proyek ini. Begitu. Oh iya, akhirnya saya memilih berhenti di daerah Pulau Gadung nih. Sekarang udah sampai di daerah Bekasi, kurang lebih kalau misalnya lancar 15 sampai 20 menit
kita akan tiba di daerah Pulau Gadung. Ya kalau misalnya di pagi hari atau di peak hour, di rush hour kayaknya nggak bakal sih 15-20 menit, pasti bakalan lebih. Baik teman-teman, perjalanan saya bersama dengan bus Raya akhirnya tiba di Pulraya yang ada di Pulau Gadung. Tadinya itu pengen turun di Ceger karena biar lebih dekat ke Terminal Kampung Rambutan. Tapi kayaknya kalau malam gini lebih baik aku nunggunya di Pulau Gebang. Jadi dari sini aku bakal naik Transjakarta relasi Pulau Gadung Pulau Gebang teman-teman. Jadi kalau di Pulau Gebang itu lebih bisa ngecas-ngecas, terus juga lebih bukan lebih aman sih, sama-sama aman, tapi kayaknya agak jarang ada yang bisa ngecas kalau misalnya di Terminal Kampung Rambutan. Habis ini aku mau ke mana lagi aku juga bingung, belum beli tiket. Jadi aku mau nyari-nyari tiket dulu teman-teman. Begitu. Nah, terima kasih banyak banget untuk seluruh kru yang bertugas. Pokoknya ramah banget teman-teman. Ini rekomendasi banget sih karena nyaman, ramah, dan juga jujur, wah ini sepanjang jalan aku tidur terus sampai-sampai kebanyakan videoku udah ke skip teman-teman. Begitu. Mantep ya. Ini dia. Sayangnya aja sih busnya nggak ada yang masuk ke Jogja. Mungkin kalau misalnya busnya ada yang masuk ke Jogja itu lebih mantep lagi, karena kayaknya okupansi penumpang dari Jogja itu jauh lebih banyak deh kayaknya. Nggak juga jauh-jauh banget, tapi kayaknya jurusan yang ke Jogja itu kalau Raya ada kayaknya bisa jadi pesaing berat sih untuk PO-PO lainnya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Pokoknya jaga kesehatan terus ya. Yuk, kita gas lagi. Baik teman-teman, nampaknya di Pulau Gadung ini salah satu pool yang lumayan gede juga ya. Karena di sini juga ada beberapa bus juga di belakang sana, itu ada 2. Terus juga ada mobil paket gitu ya. Gede banget. Pokoknya untuk teman-teman yang ada di Jakarta Timur, naik dari Pulau Gadung ini salah satu pilihan terbaik sih untuk bisa nyobain kursi pesawat dan kenyamanan dari PO Raya ini. Aku approve sih kalau orang-orang banyak yang bilang PO Raya ini nyaman. Keren. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton videoku hingga selesai. Dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas. Baik-baik banget dan tentunya sangat membantu. Sampai jumpa teman-teman di video-videoku selanjutnya. Dan pastinya nggak akan kalah seru dengan videoku kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan perjalananku di setiap serinya. Sampai jumpa teman-teman dan salam transportasi umum serta touring ya, apapun lah yang aku suka.